City melakukan build up serangan. Nah, menariknya, John Stones yang biasanya bermain di center back, lumrahnya ya teman-teman, coba dimantapkan oleh Pep Guardiola agar bisa bermain secara optimal, mengeluarkan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk digeser Oke guys, ulang coba-coba. Ya teman-teman, kita bahas beberapa pertandingan. Man City menghadapi Brentford. Man City menang dengan skor 2-0. Kemudian Al Hilal menghadapi Chelsea di Piala Dunia antar klub. Chelsea menang dengan skor 0-1. Kemudian AC Milan mengalahkan Lazio dengan skor ya luar biasa 4-0 tanpa balas teman-teman yang dilakukan oleh AC Milan. Kemudian yang terakhir, Spurs dikalahkan dan dipermalukan oleh Southampton. Oke, kita bahas Man City menghadapi Brentford. Seperti yang aku sampaikan berkali-kali, lumrahnya, biasanya Pep Guardiola ketika menghadapi tim-tim yang secara kualitas, individu ataupun taktikal daripada Man City, biasanya Pep akan melakukan beberapa improvisasi taktikal. Ya, pada pertandingan kali ini improvisasi dipakemkan, dikuatkan kembali oleh Pep Guardiola. Kita saksikan grafis ini. Ini pada saat City melakukan build up serangan teman-teman. Nah, di sini Ederson ikut membantu build up yang dilakukan oleh City. Membentuklah 3 pemain di belakang, Diaz, Ederson, dan Laporte. Nah, menariknya John Stones teman-teman, yang biasanya bermain di center back, lumrahnya ya teman-teman, coba dimantapkan oleh Pep Guardiola agar bisa bermain secara optimal, mengeluarkan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk digeser ke fullback kanan. Di samping itu, di sektor kiri permainan City, fullback kiri teman-teman, yang diisi oleh Joao Cancelo, dia lebih condong bermain di sisi half space. Nggak ada kan pada grafis ini dia terlihat dari sisi angle kamera ini, karena dia orientasinya ke depan, beredar di sisi half space. Otomatis, pemain-pemain City di sektor sayap kiri ataupun sayap kanan teman-teman akan timbul overload. 1-2 sentuhan kombinasi akan mudah dilakukan. Nah, di sini Brentford dari sisi numerik ketika City melakukan build up serangan teman-teman pasti akan kalah. Akan sulit untuk merebut bola karena mereka kalah jumlah pemain. Nah, di sini Kevin De Bruyne, Rodri, Silva dicoba ya ditutup dan diganggu pergerakannya oleh pemain-pemain Southampton. Nah, pada momen ini Ederson dipres oleh pemain Brentford untuk cepat memberikan bola, berhasil memberikan bola ke Foden yang sebagai false nine tanpa ada kawalan karena pemain-pemain Brentford kalah jumlah. Oke, kita lihat beberapa hal yang dilakukan kembali oleh pemain-pemain City teman-teman. Nah, pada momen ini ketika pemain Brentford membangun serangan, pemain-pemain City bukan hanya bagus bagaimana cara organisasi untuk melakukan penyerangan, tetapi bagus juga pada saat tanpa menguasai bola. Nah, pada saat Brentford menguasai bola teman-teman, pola yang digunakan Brentford akan menerapkan shape 3-3-5. Nah, di lini bawah dari Brentford langsung 3 lawan 3 dihadapkan oleh pemain-pemain City, sehingga pemain-pemain Brentford akan membalikkan lagi ke belakang teman-teman. Aliran bola yang diciptakan oleh pemain-pemain dari Brentford akan tidak berjalan dengan baik. Nah, pada momen ini juga kesabaran dimiliki oleh Pep teman-teman. Pemainnya berhasil pada akhirnya menembus ya melalui salah satu kontribusi besar, gol pertama dari penetrasi Sterling kemudian dijatuhkan. Itu salah satu kunci yang sangat vital teman-teman. Walaupun sulit ya Man City untuk mengalahkan tim-tim yang parkir bus, karena dalam shape bertahan dari Brentford ini mereka menggunakan 5-3-2 teman-teman, sehingga pemain-pemain dari City mencoba mengekspos permainan dari sisi sayap ataupun memanfaatkan individu dari sisi sayap teman-teman. Oke, itu ya untuk City menghadapi Brentford. Tapi tetap bergening poinnya bahwa apa yang dilakukan oleh Pep teman-teman ketika menghadapi tim-tim yang mediocre, tim-tim yang secara kualitas jauh daripada kualitas City, biasanya Pep akan melakukan improvisasi. Dan pada momen ini juga seperti yang disampaikan oleh Pep Guardiola, Joao Cancelo menjadi pemain terbaik dalam quote and quote ya, karena dia sebenarnya yang posisi naturalnya menjadi seorang fullback kiri ataupun fullback kanan bisa dirubah oleh Pep ataupun menjadikan
pemain lebih baik daripada awalnya, yang lebih condong bermain winger pada sejatinya, yang disampaikan oleh Pep Guardiola. Kemudian John Stones teman-teman dari sektor kanan ataupun fullback kanan pada momen ini dimainkan mampu mengalirkan bola, mampu memiliki build up yang bagus, brilian, yang disampaikan oleh Pep Guardiola. Dan ya, banyak sekali yang mengatakan Man City tidak memiliki striker killer, striker mematikan. Tapi nyatanya Pep Guardiola berhasil membungkam omongan-omongan jika City gagal memenangkan pertandingan. Cobalah, kalau misalnya City paceklik ataupun gagal memenangkan satu pertandingan, pasti yang disalahkan ataupun dikritik City tidak mempunyai striker yang killer, bla 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 bla. Pasti begitu saja statement yang disampaikan. Namun berbanding terbalik ketika City berhasil mengalahkan dan konsisten teman-teman. Disebutkan City dan Pep sangat luar biasa, ini itu. Tapi yakin dengan kemampuan Pep bagaimana meracik tanpa ada striker yang killer, striker nomor 9 teman-teman. Buktinya sampai saat ini Man City terlalu jauh dengan peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Good job untuk Pep bersama Man City. Dan poin terakhir teman-teman terkait City bersama Pep, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Pep. Ibaratnya revolusi yang dilakukan oleh Pep dari usia bawah, usia U14 sampai dengan senior, pemain-pemain dari City itu teman-teman. Kenapa? Apa maksud aku menyampaikan hal demikian? Kalau kita menonton pemain-pemain City U16, U18, usia-usia dini teman-teman, Pep mencoba sejak usia dini memberikan pemahaman terkait taktiknya. Cobalah perhatikan. Ketika Pep memainkan taktikalnya di City, Betty lah ya, kurang lebih teman-teman, udah pernah kita juga bahas di analisis taktikal. Di usia-usia dini juga shape attacking, shape daripada bertahannya hampir sama seperti apa yang dimainkan oleh Pep di Man City yang senior teman-teman. Ini penting, kenapa? Karena ketika Pep Guardiola pada akhirnya nanti tidak lagi bersama City, legacy, kebijakan ataupun beberapa hal yang dia tanam bersama Man City itu bisa terus dijalankan oleh pemain-pemain City yang sudah nantinya senior. Oke. Sampai situ ya teman-teman ya. Kita masuk ke pertandingan Al Hilal menghadapi Chelsea. Oke, ini salah satu pertandingan yang menarik menurut aku dari sisi taktikal teman-teman. Ini for your information aja. Leonardo Jardim ini awal-awal melatih Al Hilal sempat dikritik. Dikritik karena apa? Dikritik karena taktikalnya. Dia membawa 4-4-2 tradisional. Kemudian pada beberapa momen digunakan tidak memiliki serangan variatif, tidak memiliki permainan yang menghibur. Apa yang dilakukan oleh supporter Al Hilal? Memprotes. Habis-habisan Leonardo Jardim. Sempat viral itu teman-teman beberapa bulan yang lalu. Lalu apa yang dilakukan oleh Leonardo Jardim? Merubah pola dia. Dari 4-4-2 menjadi 4-2-3-1. Itu yang diinginkan oleh supporternya. Dan di sini dengan kerendahan hati yang dimiliki oleh Leonardo Jardim menerima dan menerapkan pada pertandingan kali ini 4-2-3-1. Nah, khususnya di babak kedua kalau kita bicara teman-teman, Al Hilal jelas mendominasi teman-teman pertandingan dengan 8 kali total shot, baik itu on target dan off target dan di blocking oleh Kepa yang bermain sangat luar biasa. Tetapi secara objektif di babak kedua permainan Al Hilal mampu menyeimbangi, bahkan ya sedikit levelnya di atas daripada Chelsea. Chelsea memiliki Kepa yang mampu mengantisipasi serangan-serangan dari Al Hilal yang sangat luar biasa banyaknya. Kemudian terkait tentang reformasi teknologi bagi Al Hilal ini ataupun tim-tim dari ASEAN ataupun Asia teman-teman sudah cukup bisa lah yang mendekati tim-tim yang ada di Eropa dengan teknologi-teknologi. Tahu aku teman-teman, Al Hilal akhir-akhir ini menggunakan teknologi tracking ya dari Sudan ataupun beberapa negara-negara Eropa yang dia terapkan bersama pelatih kebugarannya Ricardo. Ya walaupun Chelsea menang, tetapi dari sisi permainan Al Hilal di babak kedua setidaknya mampu
menyeimbangi permainan daripada Chelsea itu sendiri. Oke, itu untuk Chelsea menghadapi Al Hilal. Good job untuk Thomas Tuchel. Kemudian AC Milan, ini sedikit aja teman-teman. AC Milan menghadapi Lazio. Nah, Lazio sangat minor pada pertandingan kali ini, menghasilkan shot on target hanya 1. Seperti kurang memiliki gairah untuk memenangi pertandingan ini, ataupun memang AC Milan terlalu barbar dari sisi Spartan fisiknya teman-teman ya. Karena aku salah satu mungkin ya yang suka dengan semangat yang dimiliki oleh AC Milan ini, dan berhasil banyak sekali ya shot on target yang dihasilkan, 6 kali shot on target dan berbuah 4 gol. Efisiensi, efektivitas dimiliki oleh AC Milan walaupun mereka tidak menguasai pertandingan kali ini, dan akhirnya bertemu lagi menghadapi Inter Milan di semifinal Coppa Italia, karena AC Milan menang 4-0 menghadapi Lazio di turnamen Coppa Italia. Salah satu pemain yang bersinar pada pertandingan kali ini yaitu Rafael Leao yang berhasil mengobrak-abrik ya pertahanan daripada Lazio, dan pergerakan tanpa bola yang dimainkan oleh pemain-pemain AC Milan yang berhasil membuat konsentrasi ataupun penjagaan yang dibuat oleh back-back dari AC Milan, Lazio sering misunderstanding antara pemain-pemain belakang Lazio misunderstanding antara satu pemain belakang Lazio dengan pemain belakang lainnya daripada Lazio itu sendiri. Banyak sekali hal-hal demikian terjadi. Dan pertandingan terakhir ada Spurs menghadapi Southampton. Ya, ini sangat disayangkan ya dengan pelatih Antonio Conte yang memiliki karakter. Malah beberapa pemain-pemain Spurs melakukan kesalahan-kesalahan individual ataupun clearance yang tidak sempurna dan berhasil dikonversikan gol dengan baik oleh Southampton. Di samping itu, bola-bola udara kalau kita perhatikan sering terjadi pada gol yang diciptakan oleh Southampton. Artinya di lini belakang dari Spurs teman-teman, bukan hanya pertandingan kali ini ya, banyak sekali pertandingan bagi Spurs bola-bola udara di lini belakang dari Spurs tidak mampu menghentikan hal demikian teman-teman. Dan kalau kita bicara juga pada pertandingan kali ini, kalau kita fair teman-teman, Spurs hanya menghasilkan 3 on target, sedangkan Southampton menghasilkan 10 on target. Gila tuh, gila. Sedangkan ball possession dimenangi oleh Southampton 53%. Sedangkan kalau kita bicara tentang Spurs, ya mengandalkan counter attack, dan kalau kita bicara lagi lebih fair teman-teman, Spurs ini ataupun Antonio Conte akan kerepotan jikalau pemainnya tidak fit. Berbanding sebaliknya, jikalau pemain Spurs ini fit teman-teman, Spurs bersama Antonio Conte akan menggila. Oke, kita lihat aja nanti Antonio Conte ke depannya bagaimana, karena dia masuk di pertengahan. Biasanya Conte kalau misalnya sejak awal menangani tim tersebut biasanya lebih pede untuk berbuat lebih banyak di turnamen ataupun kompetisi yang dia mainkan. Sampai sini aja videonya, bye.